Si, kita tahu nggak kalau kita lahir baru? Tahu ya, kita tahu kalau kita lahir baru. Pasti tahu. Yang nggak bisa adalah orang lain. Orang lain nggak tahu kalau kita lahir baru. Yang tahu kita sendiri sama Tuhan. Nah, 1 Korintus 2 ayat 11. Ayatnya kan asalnya dari Yohanes 3 ayat 5 ya. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, ya. Coba kita buka dulu di Yohanes dulu ya. Tentang kelahiran baru. Ya, Yohanes 3 ayat 5 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran, karena aku berkata kepada kamu harus dilahirkan kembali. Jadi lahir dari daging, daging. Lahir dari roh adalah roh. Ya. Ya. Begini, Pak. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu, Pak. Pak, jangan dipotong dulu, Pak. Nanti Bapak tidak menangkap. Nanti semuanya akan bingung dengan pengajaran yang tumpang tindih. Karena tadi Pak Rahmat sudah ngomong, saya kasih kesempatan, saya stop dulu, Pak. Nah, ya. Terus Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Engkau adalah pengajar Israel, kamu tidak mengerti. Artinya harusnya setiap orang tahu, Pak. Konsep seorang pengajar itu akan tahu tentang kelahiran baru itu. Nah, sekarang saya tunjukkan 1 Korintus 2 ayat 11 ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi kita tahu, Pak. Kondisi roh kita ini lahir baru apa enggak kita tahu. Yang tahu kita sendiri. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi tidak ada orang tahu tentang konsep tentang Allah, one, two, trinitas, unitarian, oneness. Nggak ada yang tahu selain Allah sendiri. Allah itu terlalu besar untuk dikonsep. Sama, kita pun manusia, nggak ada orang bisa menghakimi orang lain, dia belum lahir baru. Karena yang tahu cuma dia sendiri, roh yang ada di dalam dia sendiri yang tahu. Dan roh Allah. Karena ada roh manusia kan roh Allah. Jadi yang tahu cuma siapa? Iya dia sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, banyak orang berpikir bahwa karena dia nggak ngerti konsep lahir baru ini, dia berpikir dia harus berbuat baik supaya selamat. Padahal firman Tuhan sudah jelas berkata di dalam Efesus 2. Efesus 2 ya, ayat yang mulai 6 ini ya. Lihat. Nah, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi nggak ada orang bisa selamat karena pekerjaannya dia. Karena iman, maka dia diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Udah jelas. Nah, kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, itu sama. Artinya begini, kalau kita ngaku-ngaku beriman, tetapi perbuatan kita masih jauh dari kebenaran, dari mengasihi, mengampuni, memberkati, jangan-jangan kita nggak punya iman. Orang mau mengklaim punya iman, boleh-boleh saja dia punya mengklaim. Apalagi di masa sekarang nggak ada orang, saya percaya pada Yesus, terus dipenggal besok. Anda di Indonesia kan nggak mungkin Anda percaya Yesus besok dipenggal kan. Bahkan murtadin pun nggak akan dipenggal, paling dipenjara, difitnah, atau diusir, digebukin. Tapi nggak ada di Indonesia gara-gara murtad terus besok dipenggal kepalanya. Bahkan Saifuddin pun nggak dipenggal kan. Nah, kecuali kalau Anda di Syria, di Irak, Anda bilang percaya Yesus, ya, atau di Iran, oh besok kepalanya hilang tuh. Atau di Saudi Arabia, Anda seorang Islam, Anda seorang ustadz, tiba-tiba bilang saya percaya Yesus, besok kepalanya dipenggal tuh. Nah, tapi kalau di Indonesia enggak. Nah, jadi di Indonesia kalau ngomong mau jadi murtadin, oh ya relatif gampang. Makanya murtadin itu banyak dibisniskan, mualaf banyak dibisniskan. Coba kalau mau jadi murtadin besok dipenggal kepalanya. Bahkan beberapa teman aja yang mengaku murtadin aja nggak berani nampakkan wajahnya kan. Nah, itu contoh. Karena padahal kalau nampakkan wajahnya nggak kasih penggal, ya paling dimusuhin, paling dikucilkan, nggak dipenggal. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi ngaku menjadi percaya Yesus itu gampang. Nah, buktinya itu nanti begitu di prank kayak Yudi Mulyana di prank, langsung pura-pura syahadat, Ali Makrus di prank ketemu. Padahal nggak dipenggal, cuman anaknya disandera saja. Oh ya, langsung.
si siapa itu Gendeng Pamungkas, breng anaknya disandra, keder. Yang terjadi begitu. Kalau cuma ngomong beriman kayak sekarang murtadin suruh kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu gampang. Begitu di breng besok mau dipenggal sekeluarga, ya itu repot. Nah, itu nanti dibuktikan dia punya benar-benar punya iman apa enggak. Tapi kalau dia punya iman yang benar-benar, maka dari hidupnya itu akan terpancar kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Taunya ya dari nanti pencobaan. Kita ini ngaku-ngaku punya iman, taunya nih dari pencobaan penderitaan dalam hidup kita, nanti kita baru teruji iman kita ini beneran apa enggak. Cuman retorika di mulut kita apa enggak. Nah, ketika jangan pikir masalah itu akan membuat Anda menjadi baik. Enggak, masalah itu akan menunjukkan siapakah Anda sebenarnya. Masalah itu tidak membuat Anda jadi baik ya. Masalah itu akan menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Pencobaan, ya, uang, kekayaan, itu akan menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Kalau saya terbukti dalam penderitaan pun saya tetap percaya Tuhan Yesus. Ketika saya difitnah, saya hampir murtad, saya hampir jadi Islam, saya terbukti. Nah, sekarang yang belum diuji, kalau saya dikasih uang 1 miliar euro ini, belum diuji. Apakah saya tetap percaya Yesus atau saya akan jadi berbeda? Ya, jadi masalah penderitaan menguji, mengungkap siapa jati diri kita. Tapi berkat yang banyak itu juga sama, menguji kita juga, hati-hati. Nah, dari situlah kita diuji oleh waktu, diuji oleh kehidupan itu sendiri, iman kita. Nah, nanti jawabannya ya kita lihat. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang lahir baru dengan sungguh-sungguh, dia khotbah tapi motivasinya nggak benar. Nah, nanti ya kita lihat, tiap-tiap orang akan lihat ya sesuai dengan kasih karunia Allah dianugerahkan kepadaku. Aku ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Orang lain membangun terus di atasnya. Orang khotbahin dia, orang dia berdiakonia, ya kan? Tetapi ternyata setiap orang lihat ya, dan setiap orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain pada dasar yang diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Saya ini ya jadi YouTubers, saya cerita, orang mau ngasih duit, saya jangan ya. Orang mau apa, saya kelihatannya tulus, kelihatannya hebat begini, Nabi ke-26. Oh, saya akan diuji pekerjaan saya. Apakah saya tulus, atau saya cuma mau cari pamor, atau saya mau cari apa nih motivasi saya. Sekali kelak pekerjaan itu akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ia akan nampak dalam api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, mendapat upah, saya akan dapat upah. Dari apa? Dari kemurnian saya. Dari emas, perak, dari jerami, dari kayu, dari rumput kering. Jika pekerjaan terbakar, saya akan rugi. Saya udah kayak gini tiap hari 3-4 jam, ya kan, nggak dapat duit, ya kan, masih dimaki-maki orang itu di live comment, di live chat, ya kan, masih dituduh sesat. Tetapi ternyata saya nggak tulus juga, terbakar pekerjaan saya. Saya akan menerima kerugian. Berarti selama ini saya sia-sia nih. Tetapi ia sendiri saya tetap akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Lolos, saya tetap masuk surga. Tetapi saya nggak dapat upah. Kita semua akan diuji dan diberi upah. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus, ya kemarin di Wahyu, akan yang tidak namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dihakimi karena Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 6-17. Lihat ini balik lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nggak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya. Jadi orang yang percaya itu udah langsung namanya nggak terus dalam kehidupan, udah pasti dihukum. Cuma tinggal dihakimi saja menurut perbuatannya. Kalau bayi bagaimana Pak? Kalau belum percaya Yesus, kalau orang tuanya sudah percaya Yesus, iman orang tua menguduskan anaknya. Di dalam Korintus sudah jelasin. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus, bayinya juga masuk neraka. Nah, cuman kan di neraka kan dihukum sesuai perbuatannya. Emang bayi ada bikin apa? Kan belum bikin apa-apa.
Jadi dia tidak dihukum, dia cuma dimasukkan neraka saja, tapi nggak dihukum. Beda dengan orang tuanya yang sudah banyak berbuat macam-macam. Itu begitu cara menasihkannya Pak Rahmat ya. Jadi saya kira begitu ya. Jangan buat berdebat hari ini. Hari ini kita tidak berdebat. Anda bertanya, saya memberikan jawaban. Yaitu jawabannya Alkitab. Jadi bukan asumsi saya, bukan karangan saya. Semua ada ayatnya semua itu ya. Sudah saya kasih. Gitu Pak Rahmat.